Di mana kira-kira Rocky Gerung saat PSSI sedang terpuruk? Di mana kira-kira Peter Gonta saat timnas Indonesia sedang terpuruk? Ataupun di manakah kalian-kalian yang saat ini berbondong-bondong untuk mengkritik pemain timnas Indonesia, untuk mengkritik pemain naturalisasi, di saat seorang Erick Thohir, di saat seorang Sintayong belum muncul, belum hadir di timnas Indonesia ini? Fix, kalian-kalian itu adalah manusia-manusia pengecut yang saat ini sedang mencari panggung popularitas. Kami para pecinta bola mania tidak tinggal diam. Kami akan terus bersuara melawan narasi-narasi Anda yang mau menghancurkan timnas Indonesia. Ketika kami bersuara, itu adalah rasa cinta kami yang paling mendalam, rasa tulus kami kepada pemain timnas Indonesia. Karena kami sangat yakin dan percaya dukungan-dukungan dari masyarakat Indonesia, dari para pecinta bola di timnas Indonesia adalah hal-hal yang positif, yang bisa memotivasi mereka, yang bisa mendorong mereka agar kedepannya mereka lebih jaya, mereka lebih optimis, mereka lebih percaya diri bahwa mereka berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, bukan atas nama individu, bukan atas nama Sintayong, bukan atas nama Erick Thohir, atau bukan atas nama pejabat-pejabat yang ada di PSSI. Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Kalau buat timnas itu nggak perlu nyari pemain naturalisasi. Nyari pemain sebenarnya kita itu pemain banyak, gudang pemain lokal itu. Naturalisasi itu nggak penting. Ya, bisa nyari di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, bisa mau cari pemain yang fisiknya kuat, yang mau kerja keras, itu banyak. Jadi itu makanya saya lihat itu ya, kalau ambil naturalisasi itu mainnya lebih levelnya lebih tinggi dari yang pemain Indonesia mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Ini diambil naturalisasi pemainnya malah selevel dari berbahaya. Saya pikir percuma, buat apa nyari pemain seperti itu. Lagi juga di naturalisasi juga, pemainnya di naturalisasi ini itu udah umurnya udah 30, udah 35, udah 29, percuma buat apa. Paling di timnas bela itu mah paling 1-2 tahun enggak. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. No Rocky, no party. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya Sainai kembali lagi menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita olahraga.
Yang menarik dalam cuplikan video olahraga saya kali ini yakni terkait komentar dari netizen perihal tanggapan mereka terhadap komentar dari Rocky Gerung, dari Peter Gonta, dan juga dari orang-orang yang selalu nyinyir dengan timnas Indonesia, yang selalu nyinyir dengan yang namanya naturalisasi pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang ini adalah manusia-manusia yang pemikirannya dangkal, khusus dalam dunia sepak bola. Manusia-manusia seperti ini adalah orang-orang yang tidak paham tentang mekanisme dalam kemajuan dunia sepak bola. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang Rocky Gerung tidak pantas untuk berbicara tentang timnas Indonesia karena dia hanyalah seorang pengamat politik, bukan pengamat sepak bola. Masih juga ada banyak komentar dari netizen yang lain yang tidak puas dengan komentar-komentar yang dibangun oleh Rocky Gerung dan kawan-kawan. Ya, saya berharap bahwa kita para pecinta bola mania di mana saja kita berada, saya ingin mengajak dari lubuk hati yang paling dalam untuk kita memberikan dukungan-dukungan yang positif jikalau benar kita mencintai pemain timnas kita. Langkah-langkah yang diambil oleh PSSI, oleh timnas Indonesia, oleh Sintayong, oleh Erick Thohir, dan berbagai macam stakeholder untuk mendatangkan pemain naturalisasi ini tentu punya agenda tersendiri, tentu punya kepentingan sendiri, dan semuanya itu demi kemajuan timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh dunia karena kehadiran pemain diaspora. Mereka telah menunjukkan rasa cinta mereka kepada bangsa ini, kepada Ibu Pertiwi, karena mereka menyadari bahwa mereka punya garis keturunan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan juga kita ketahui bahwa proses naturalisasi terhadap pemain timnas Indonesia itu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Ada berbagai macam proses yang harus mereka lewati, yang harus mereka lalui. Jadi, ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ada begitu banyak komentar, ada begitu banyak bacotan, ada begitu banyak kritikan dari netizen Indonesia terhadap pemain timnas Indonesia ini, rasa nasionalisme yang ada dalam orang-orang ini patut kita pertanyakan. Tetapi apapun itu, saya hanya mau mereaction terhadap segala komentar yang datang dari netizen, dari pecinta bola mania. Tentu ada hal positif dan ada hal negatif. Tetapi apapun itu, sebagai pendukung timnas sejati, kita memang benar-benar sudah siap untuk selalu memberi dukungan-dukungan yang positif kepada para pemain timnas kita. Kemenangan, prestasi yang diraih oleh para pemain timnas kita adalah kebahagiaan, adalah sukacita, adalah kebanggaan untuk kita, bangsa Indonesia. Prestasi-prestasi yang mereka peroleh selama ini bukan mengatasnamakan individu, bukan mengatasnamakan timnas Indonesia, tetapi mengatasnamakan bangsa Indonesia. Rasa kebahagiaan itu tumbuh dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi pernyataan dari Bung Rocky Gerung, dari Peter Gonta, dari Tommy Welly, dan juga orang-orang yang lain, pihak-pihak yang lain yang nyinyir dengan kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini. Mari kita simak videonya. Pak Rocky Gerung dan Pak Peter Gonta, wajar ya, mereka berdua adalah warga negara Indonesia, jadi berhak mengkritik timnas Indonesia ya teman-teman. Tetapi kenapa baru sekarang Pak munculnya? Kenapa baru sekarang munculnya ketika timnas Indonesia lagi di atas?
Dan proses naturalisasi ini bukan baru-baru ini aja, Pak. Dulu udah ada zamannya, Pak. Ada zamannya Christian Gonzalez, Victor Ibonevo, Irfan Bagdim, Bio Paulin, Otavio Dutra, banyak, Pak. Kenapa bapak-bapak ini baru muncul sekarang, Pak? Selain itu, proses naturalisasi itu, Pak, ini udah terbukti nyata, udah memajukan perkembangan sepak bola suatu negara, Pak. Contoh ada Perancis, Jepang, Pak. Jepang yang notabene kayak gitu itu juga ada naturalisasi, Pak. Coba lihat kipernya, Pak. Kipernya Suzuki yang main di Parma, Pak. Zion Suzuki. Lagian, Pak, ngapain Bapak ini tiba-tiba masuk ke ranah sepak bola, Pak? Ngapain, Pak? Lalu kenapa baru sekarang? Buat teman-teman, coba tulis di kolom komen ya, teman-teman. Mereka berdua ini ngapain tiba-tiba muncul, teman-teman? Coba alasannya kenapa kira-kira? Coba tulis di kolom komen ya, teman-teman. Terima kasih, mantap. Para pengamat politik berbondong-bondong mengomentari performa timnas Indonesia. Bahkan seorang Rocky Gerung mengomentari jika naturalisasi adalah sebuah penipuan. Kumaha Rocky Gerung? Kalau memang kamu ada masalah dengan pemerintahan Indonesia, jangan bawa-bawa sepak bola lah. Menurut saya, Bang Rocky, pemain diaspora yang bermain di luar negeri itu memang murni keturunan Indonesia. Memang kebetulan saja dia lahir di luar negeri. Sebetulnya kalau dia boleh memilih, ya mungkin dia juga pengen lahir di Indonesia. Apalagi untuk proses naturalisasi itu sendiri, itu membutuhkan proses. Ada aturan dari FIFA dan aturan dari pemerintahan Indonesia juga. Harus ada darah keturunan minimal dari neneknya. Jika dia tidak memiliki darah keturunan, harus tinggal 5 tahun di Indonesia. Untuk perekrutan itu tidak sembarangan. Ada lagi ini Peter Gonta. Lihatlah, ada poin-poinnya banyak. Pokoknya mah dia sama sepemikiran dengan Pak Rocky Gerung. Kemarin kemana aja pas timnas Indonesia di bawah, pas PSSI masih terpuruk, ikut campur tidak? Sekarang giliran PSSI di atas, semuanya baru ikut campur. Liur. Bapak ini malu karena kebanyakan pemain timnas adalah pemain naturalisasi. Ya, inilah Pak Peter Gonta, ex-Dubes RI, yang baru-baru ini dikritik karena komentarnya tentang PSSI. Saya akan bahas komentarnya yang kontroversial saja. Jika ingin baca semua bisa di stop ya. Nomor 3, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Bapaknya menjawab dia malu. Saya ingin mengingatkan, pemain-pemain ini ada darah Indonesianya loh, Pak. Lagian kita sekarang terbuka peluangnya ke Piala Dunia. Jadi memang butuhnya pemain yang berkualitas. Jadi kalau mau 11 pemain semua juga dinaturalisasi, gak masalah menurut saya. Yang penting cita-cita kita dulu dari dulu, Piala Dunia. Lanjut ke nomor 7. Apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari muda? Saya rasa Pak Erick Thohir juga sedang mengusahakan itu. Lagian progres timnas muda kita juga udah kelihatan. Kemarin kita juara U19, Piala AFF, dan masuk Piala Asia perempat final U24. Jadi itu udah ada perkembangannya. Lanjut ke nomor 8. Apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara merendahkan martabat bangsa? Saya malu, jawab bapaknya. Pak, kita itu imbang melawan rank 24 FIFA, sedangkan kita cuma rank 133. Jadi apa yang perlu dimalukan, Pak? Lagian kalau timnas kita kalah terus, Bapak mungkin juga males buat komentar beginian. Ya, jadi ini ada pendapat pribadi saya sebagai orang biasa ya. Tidak ada niat menjatuhkan atau ikut menghujat Pak Peter. Ini adalah murni opini pribadi. Menebak nasib Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi. Yang pertama, mereka akan dapat banyak tawaran-tawaran dan undangan-undangan dari TV nasional ataupun podcast-podcast suatu media. Jadi pasca mengkritik timnas, mereka akan banyak job, teman-teman. Wah. Yang kedua, mereka nggak akan pernah ke GBK pasca mengkritik timnas. Coba nanti lihat ya, di November nanti ada pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab di kandang ya, tepatnya di Gelora Bung Karno. Aku prediksi mereka, Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung nggak akan ke GBK, teman-teman, pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi.
Yang ketiga, Pak, ini udah era sepak bola modern, Pak. Kita nggak bisa melawan eranya sepak bola modern. Salah satunya yaitu proses naturalisasi, Pak. Ini aku kasih contoh, ada 3 negara, Pak. Ada Prancis, ada Tunisia, ada Australia, Pak. Australia ini, Pak, tetangganya kita yang paling dekat dengan kita ya, Pak. Australia itu pemain timnasnya itu, Pak, itu rata-rata keturunan, Pak. Rata-rata dari Britania Raya, Pak. Ada yang dari Republik Irlandia, ada yang dari Inggris, ada yang dari Skotlandia. Itu Australia, Pak. Contoh kedua ada Tunisia, Pak. Tunisia dengan proses naturalisasi mereka bisa mencapai semifinal Piala Dunia, Pak. Bisa mencapai 4 besar negara yang masuk Piala Dunia, Pak. Semifinal Piala Dunia, Pak. Ini aku saran, Pak, ya, mending Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung sering-sering gabung sama pecinta-pecinta bola, Pak. Biar tahu, Pak, biar dapat insight-insight dari pecinta-pecinta bola. Era sepak bola modern tuh kayak gini loh, Pak. Nah, kayak gitu ya. Ini aku saran ya buat Pak Peter Gonta ataupun Pak Rocky Gerung. Jangan tiba-tiba muncul, Pak. Jangan tiba-tiba muncul, tiba-tiba mengkritik timnas soal naturalisasi. Ini bukan yang pertama kali, Pak, di Indonesia, Pak. Sebelumnya juga udah ada banyak ya, Pak, ya. Menurut kalian, teman-teman, coba tulis di kolom komen, teman-teman. Kira-kira Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung, menurut prediksi kalian, pasca mengkritik timnas soal naturalisasi, mereka berdua akan seperti apa, teman-teman? Tulis di kolom komen ya, teman-teman. Terima kasih, mantap. Di mana kira-kira Rocky Gerung saat PSSI sedang terpuruk? Di mana kira-kira Peter Gonta saat timnas Indonesia sedang terpuruk? Ataupun di manakah kalian-kalian yang saat ini berbondong-bondong untuk mengkritik pemain timnas Indonesia, untuk mengkritik pemain naturalisasi, di saat seorang Erick Thohir, di saat seorang Sintayong belum muncul, belum hadir di timnas Indonesia ini? Fix, kalian-kalian itu adalah manusia-manusia pengecut yang saat ini sedang mencari panggung popularitas. Kami para pecinta bola mania tidak tinggal diam. Kami akan terus bersuara melawan narasi-narasi Anda yang mau menghancurkan timnas Indonesia. Ketika kami bersuara, itu adalah rasa cinta kami yang paling mendalam, rasa tulus kami kepada pemain timnas Indonesia. Karena kami sangat yakin dan percaya dukungan-dukungan dari masyarakat Indonesia, dari para pecinta bola di timnas Indonesia adalah hal-hal yang positif, yang bisa memotivasi mereka, yang bisa mendorong mereka agar kedepannya mereka lebih jaya, mereka lebih optimis, mereka lebih percaya diri bahwa mereka berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, bukan atas nama individu, bukan atas nama Sintayong, bukan atas nama Erick Thohir, atau bukan atas nama pejabat-pejabat yang ada di PSSI. Mari kita gunakan logika akal sehat. Laga langkah yang diambil oleh seorang Sintayong, oleh seorang Erick Thohir, oleh orang-orang PSI, tentu mereka punya maksud dan tujuan. Mereka punya cita-cita bahwa timnas Indonesia harus lebih baik dari hari ini, harus lebih maju dari hari ini. Timnas Indonesia tidak bisa dipandang lagi sebelah mata oleh dunia. Sehingga atas dasar itu, Erick Thohir, Sintayong maupun orang-orang PSI lainnya melakukan berbagai macam cara dengan tetap mengedepankan aturan-aturan, mengikuti proses-proses. Mereka tidak berbuat seenak jidatnya mereka, atau mereka tidak pernah mendatangkan pemain tanpa melewati proses-proses yang sudah ditetapkan, baik itu oleh FIFA maupun di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, saya harus katakan dengan tegas, sosok Peter Gonta, sosok Rocky Gerung,
sosok Tommy Welly, maupun sosok manusia-manusia yang lain yang saat ini beramai-ramai menyerang timnas Indonesia, itu adalah sosok-sosok manusia yang sedang mencari kesempatan ketika timnas Indonesia namanya sudah melambung. Mereka sedang mencari popularitas. Mari kita simak lagi cuplikan video yang lain. Melepas kewarganegaraan itu di kedutaan Belanda di Jakarta. Nah, makanya mereka datang. Sekarang prosedur yang harus dijalankan adalah seperti itu. Yang sebelum-sebelumnya kan kita nggak lihat pemain itu datang ke kedutaan kan. Tapi sekarang harus seperti itu. Makanya mulai sekarang sudah diikuti oleh PSSI, oleh Indonesia sudah diikuti. Pemainnya datang, melepaskan kewarganegaraan Belandanya, lalu itu apakah melepaskan berarti dia naruh paspornya di situ ya kan, gue nggak tahu mekanismenya seperti apa, tapi ya ketika mereka sudah melepaskan ya harusnya ya seperti itu gitu. Cuman ujung-ujungnya nanti mereka akan balik jadi warga negara Belanda, ya mereka punya privilege itu, orang-orang Belanda yang berpindah ke warga negaraan, tapi nantinya setelah misalnya nanti nih 20 tahun lagi dia udah nggak jadi main bola, gue mau balik lagi jadi ini Belanda, dia ngajuin diri jadi warga negara Belanda, ya kan mudah lagi diterima oleh Belanda gitu loh. Jadi what's the problem gitu, end up-nya tetap aja mereka mungkin aja kan balik lagi ke sana, entah itu dia megang paspor atau enggak. Ujung-ujungnya kalau di Indonesia sudah dilupakan, di mana pesepak bola kita banyak yang dilupakan. Iya, pesepak bola 10 tahun lagi juga pesepak bola timnas kita yang terlupakan berapa orang sih? Banyak. Iya. Gak usah yang naturalisasi yang lokal aja. Iya, yang lokal yang terlupakan tuh berapa banyak? Jualan pulsa. Pahlawan-pahlawan kita. Kenapa seolah-olah sekarang kita meributkan nanti mereka apa nih setelah balik mereka ya terserah mereka mau balik jadi warga negara Belanda atau enggak. Ya mereka punya privilege sebagai mantan warga negara Belanda, gue balik lagi pengen jadi warga negara Belanda, ya bisa aja tetap diurus sama Belanda gitu. Indonesia nggak malu emang punya 9 pemain asing di timnas, kata mantan dubes Indonesia untuk Polandia, Bapak Peter Gonta. Jadi setelah gue google guys, beliau ini katanya galau sama resah dengan kondisi timnas yang sekarang, yang mayoritasnya itu diisi sama pemain keturunan dan juga naturalisasi. Dia juga sadar kalau postingannya ini tuh bakalan banyak yang kontra bahkan menghujat dia. Nah, dari yang gue rangkum berdasarkan postingannya, beliau ini kalau ditanya cinta PSSI sama bangsa ini udah nggak perlu ditanyain lagi. Cuman dia kok ngerasa bangsa sebesar ini isi timnasnya kebanyakan asing. Lebih baik katanya kenapa enggak bina pemain dari kecil sampai dewasa. Terus menurutnya lebih baik kalah keluar dari bapak yang notabene pernah jadi dubes di luar negeri. Yang menurut gue seharusnya lebih punya keterbukaan cara berpikir. Tapi ya balik lagi sih, ini opini lahir dari kita yang sama-sama cinta tanah air ya Pak. Nah sekarang gue tanya, gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Kita ngomong mulu ya kan, Sintayong out, Sintayong out. Maksud gue gini ya, emang kalau misalnya ganti pelatih main bola jadi langsung bagus apa ya? Ini gara-gara Sintayong kan kita masuk 16 besar ya nggak sih? Gara-gara Tristan juga sih. Iya emang ganti pelatih main langsung bagus. Buktinya MU ganti pelatih mulu. Guys, kalian udah tahu belum berita tentang mantan Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Peter Gonta, yang memberikan pernyataan mengejutkan tentang sudut pandang dia terhadap tim nasional saat ini. Melalui akun Instagramnya, Bapak Peter Gonta mengeluarkan unek-uneknya guys. Ada 8 poin penting yang beliau tulis di situ. Tapi dari sekian banyaknya poin, gue menyoroti poin nomor 3. Di mana beliau di situ menulis, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Jawabannya, saya malu. Menurut gua, ketika Bapak menulis seperti itu adalah hak Bapak. Di sini gua ingin memberikan pernyataan dari sudut pandang gua terkait statementnya Bapak. Menurut gua gini ya Pak, 9 pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI, kita nggak perlu malu Pak. Kenapa? Karena ini bukan hal ilegal. Ini adalah hal resmi yang disetujui oleh FIFA. FIFA itu merestui hal tersebut. Bahkan bukan cuma Indonesia yang sudah melakukan hal ini. Negara-negara maju tentang sepak bola di luar sana itu sudah banyak yang melakukan. Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol itu negara-negara yang juga melakukan sistem naturalisasi. Jadi ini bukan hal ilegal. Dan menurut gua, kita sebagai bangsa Indonesia tidak perlu malu terkait hal ini. Tapi selebihnya poin-poin yang Bapak tulis itu bagus-bagus banget Pak. Gimana nih menurut sudut pandang kalian terkait yang lagi rame saat ini tentang poin nomor 3 tersebut? Kalian coba tulis di kolom komentar. Dadah. Oke guys,
Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan informasi olahraga. Semoga saja informasi-informasi yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini bisa berguna bagi kita semua. Bisa menambah informasi baru terkait dengan berita-berita olahraga di tanah air. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan komentar-komentar yang positif. Mari kita lawan orang-orang yang selalu mengkritik, yang selalu menghujat dan merendahkan pemain timnas Indonesia. Karena saya sangat yakin dan percaya manusia-manusia yang muncul di saat timnas Indonesia sedang jaya adalah manusia-manusia yang sedang mencari popularitas. Manusia-manusia yang sedang mencari kesempatan dalam kesempitan. Mari kita berpikir dan menggunakan logika akal sehat kita untuk menemukan jawaban terhadap bacotan-bacotan dari manusia-manusia yang tidak punya kontribusi apa-apa untuk timnas Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.